Apa nih? Kak, mimpi seminggu berturut-turut selalu diselingkuhi suami, artinya apa, Kak? Ada lagi nih, Kak mau tanya, saya pernah tiba-tiba mimpi suami selingkuh dan ternyata terbukti. Ayo lo, siapa nih yang pernah mimpi suaminya selingkuh juga? Yuk langsung aja kita ke tafsirnya. Oke guys, kita lihat bareng-bareng di sini di tafsir Ahlam karya Ibnu Sirin di jilid 2 halaman 312. Nah, seperti biasa aku bakal jelasin dengan bahasa yang mudah kita pahami ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu detailnya, silahkan screenshot halaman ini dan cek sendiri. Nanti lanjutannya ada di halaman 313. Oke? Jadi guys, buat kalian yang pernah mimpi pasangan selingkuh, menurut tafsir Ahlam Ibnu Sirin menyebutkan, mimpi tentang pasangan yang berhubungan dengan yang lain itu sebenarnya bukan menjadi tanda kalau dia benar-benar selingkuh. Tapi biasanya ini menjadi isyarat dari Allah untuk kita bisa ngelihat nih kondisi hubungan kita dengan pasangan dan ke hati kita sendiri. Jadi Ibnu Sirin menjelaskan, kalau yang dilihat adalah wanita yang dikenal, maka keluarganya akan mendapatkan kebaikan atau ada urusan yang berkaitan dengan wanita itu di dunia nyata. Tapi kalau misalnya dilihat itu bukan hubungan yang sempurna ataupun bukan berhubungan penuh, berarti kebaikan atau urusannya lebih kecil. Nah, kalau yang dilihat ternyata kerabat sendiri nih, ibu sendiri, kakak kandung sendiri, atau adik kandung sendiri, ini biasanya dialami oleh orang yang sedang lalai menjaga silaturahim, guys. Artinya, ini menjadi tanda untuk memperbaiki hubungan baik dengan orang-orang itu dan hak-hak keluarga yang belum terpenuhi. Yang teman-teman harus ingat adalah semua mimpi yang tidak mewajibkan pelakunya untuk mandi junub itu tidak ditafsirkan ya guys, karena termasuk adghasu ahlam. Nah, apa sih adghasu ahlam atau mimpi bercampur aduk? Menurut para ulama, artinya adalah mimpi-mimpi yang nggak punya makna khusus ya guys. Dan biasanya sering datang dari bisikan setan, biasanya untuk menakut-nakuti atau membuat prasangka-prasangka buruk ke pasangan. Atau bisa juga pengaruh pikiran ataupun perasaan ketika sebelum tidur. Bisa juga karena kondisi fisik, kelelahan, stres, atau hal lainnya. Nah, apa sih bedanya antara adghasu ahlam yang bisikan setan ataupun yang memang itu benar-benar nyata seperti yang dialami oleh kakak tadi yang ternyata beneran kejadian gitu? Cara bedakannya adalah, kalau ciri-ciri adghasu ahlam, yang pertama mimpinya itu acak dan gak runtut, gak jelas gitu. Yang kedua menyisakan rasa takut tapi tanpa ada pesan yang jelas di mimpi itu. Dan yang ketiga sering langsung hilang ingatan terhadap detail apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Nah, kalau mimpi yang dari Allah guys, yang jadi kenyataan tadi, ciri-cirinya itu yang pertama terasa sangat nyata dan jelas banget. Yang kedua mengandung pesan, isyarat ataupun pesan yang dapat dipahami. Dan yang ketiga tidak membuat hati gelisah tanpa alasan, tapi justru mengarah kepada langkah introspeksi diri ataupun pesan perbaikan. Dan biasanya terjadi di waktu-waktu yang mulia ketika menjelang subuh ataupun ketika hendak sholat malam. Yang harus teman-teman ingat adalah gak semua yang terjadi di dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan ya guys, tapi semuanya bisa jadi pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.